Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di dalam majelis ta'lim, majelis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya, majelis yang bisa mendatangkan ketenangan, majelis yang bisa mendatangkan rahmah, majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tambahan kefahaman di dalam agama ini. Amin. Pada malam ini kita masih melanjutkan muqaddimah tafsir Al-Quranil Karim yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang biografi beliau. Selanjutnya talamidatuhu, murid-murid beliau. Wa hum katsiruna, dan mereka jumlahnya adalah banyak. Minhum Ibnu Hujji, sebagian di antara mereka dari murid-murid beliau adalah Ibnu Hujji. Wa qala fi, dan Ibnu Hujji rahimahullah ta'ala berkata tentang Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ahfazu man adraknahu limutunil ahadith
wa a'rifuhum bijarhiha wa rijaliha wa sahihiha wa saqimiha. Aku menghafal orang yang kami jumpai pemilik matan-matan hadis, dan aku mengenali mereka dengan jarhnya dan rijalnya, sahihnya, dan juga cacatnya. Wa kana aqranuhu wa suyukhuhu ya'tarifuna lahu bidzalik. Dan adalah teman-teman beliau dan guru-guru beliau mengetahui padanya dengan hal itu. Wa ma a'rifu anni ijtama'tu bihi illa wastafattu minhu. Dan tidaklah aku mengetahui sesungguhnya aku bersepakat dengannya kecuali dalam keadaan aku telah mengambil faidah darinya. Ini salah satu di antara murid beliau, banyak mengambil faidah dari Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah ta'ala, dan juga beliau mengetahui tentang matan-matan hadis dan juga mengetahui jarh dan rijalnya, sahih dan sakitnya atau cacatnya adalah dari beliau Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah ta'ala. Demikian juga bahwa beliau itu bersepakat dengannya karena beliau itu memang telah mengambil faidah dari beliau Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibnul Imad Al-Hambali fi kitabihi Suduratul Zahabi fi akhbari man dhahaba. Berkata Al-Imam Al-Imad Al-Hambali di dalam kitabnya Suduratul Zahabi fi akhbari man dhahaba, beliau memberikan pujian kepada Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah ta'ala, wa al-hafizul kabir, dia itu adalah al-hafiz yang besar. Dan yang dimaksudkan al-hafiz di sini bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksudkan al-hafiz di sini adalah hafal lebih dari 100 hadis beserta sanad-sanadnya. Dan beliau dikatakan Al-Hafiz Al-Kabir menunjukkan bahwa beliau itu memiliki kemampuan di bidang hadis. Imaduddin, beliau adalah tiang agama. Beliau adalah tiang agama, penopang tegaknya agama. Kana katsirul istihdari qalilun nisyan, adalah beliau
banyak menyampaikan ilmu, sedikit lupa. Jayyidal fahmi, beliau bagus pemahamannya. Yusyariku fil arabiyah, beliau berserikat di dalam orang-orang Arab. Wa qala fihi Ibnu Rajab wa qala fihi Ibnu Habib, dan juga berkata tentang beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala Ibnu Habib, sami'a wa jama'a wa sonafa wa adraba al-asma'a bil fatwa. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mendengar dan mengumpulkan dan membuat karya tulis dan senang mendengarkan fatwa wa haddatsa wa afada, dan beliau menyampaikan hadis dan juga mengambil faedah atau memberikan faedah. Dia menyampaikan hadis dan memberikan faedah. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menguasai banyak cabang-cabang ilmu. Banyak cabang-cabang ilmu di dalam agama ini. Dan beliau memiliki sifat yang amat sangat rajin sekali mendengar, mengumpulkan, membuat karya tulis, dan senang mendengarkan fatwa, menyampaikan hadis, dan memberikan faedah kepada orang lain. Wa tarat auraku fatawihi ilal biladi washtahara bidabti wa tahrir. Dan lembaran-lembaran fatwanya itu menjangkau ke seluruh negeri, dan beliau itu terkenal dengan dobitnya dan juga terkenal dengan tulisannya. Ini beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Selanjutnya mu'allafatuhu, karya-karya tulisnya. Ini saya sampaikan secara ringkas saja. Di antara karya tulisnya, yang pertama adalah karya tulis yang paling besar dibandingkan karya tulis yang lain adalah tafsir beliau Al-Qur'anil Karim. Dan ini merupakan paling bagusnya kitab-kitab tafsir dengan riwayah. Kemudian yang kedua adalah karya beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ini sehubungan dengan sejarah. Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian yang ketiga, karya beliau adalah Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Kemudian yang keempat, karya beliau adalah Al-Hadiyu Wasanan fi Ahaditsil Masanidi Wasanan. Dan karya beliau ini dikenal dengan judul Jami'ul Masanidi.
yang beliau mengumpulkan di dalamnya antara Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Bazzar dan Abi Ya'la Al-Musili dan juga Ibni Abi Syaibah dan bersama kitab-kitab ya, dan bersama Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan yang 4. Selanjutnya yang kelima adalah karya beliau Tabaqatus Syafi'iyah. Yang keenam, karya beliau mentakhrij hadis-hadis, dalil-dalil tambih di dalam fikih Asy-Syafi'iyah. Kemudian beliau juga mulai menulis Syarah Sahih Bukhari, dan beliau belum menyempurnakan, dan juga beliau mulai menulis di dalam kitab yang besar tentang hukum, itu pun juga beliau belum menyempurnakan, dan juga beliau menulis ringkasan kitab Al-Madkhal lil Baihaqi, dan kebanyakan belum dicetak. Dan beliau juga meringkas ilmu hadis Ibni Amr Ibni Shalah yang beliau namakan Mukhtasar Ulumil Hadis. Dan beliau menyebutkan sarahnya Al-Ba'its Al-Khathif fi Syarhi Mukhtasar Ulumil Hadis. Kemudian karya beliau yang lainnya seperti As-Sirah An-Nabawiyah, baik di situ dituliskan dengan panjang lebar dan juga ditulis dengan ringkas. Kedua-duanya itu juga sudah dicetak. Dan yang ke-12 adalah kitab beliau sehubungan dengan masalah jihad, yaitu beliau sebutkan Al-Jihad fi Al-Ijtihadu fi Talabil Jihadi. Dan ini sudah dicetak ya berkali-kali. Selanjutnya wafat beliau. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa kana qad adra yakni faqada basaru, dan adalah beliau sungguh di akhir ini, fi akhiri hayatihi, di akhir hayatnya beliau buta, telah hilang penglihatannya. Wa tufiya bi Dimashq Asy-Syam Al-Mahrusah pada tahun 774 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau rahmat yang luas, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam surganya. Amin. Itu secara ringkas biografi beliau, dan beliau memiliki banyak karya-karya tulis. Salah satu di antaranya adalah kitab yang akan kita kaji. Selanjutnya beliau menuliskan muqaddimah tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu tafsir Ibni Katsir. Muqaddimah tafsir Ibni Katsir. Qala asy-Syaikh Al-Imam Al-Auhad Al-Bari'u Al-Hafidhu Al-Muttaqi. Berkata asy-Syaikh Al-Imam Al-Auhad,
Ini gelar beliau, Syekh Al-Imam Al-Auhad. Itu satu-satunya orang. Al-Bari'u Al-Hafidhu Al-Muttaqi, orang yang cerdik atau pandai atau memiliki kemahiran. Al-Hafidh, yang menghafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Al-Muttaqi, orang yang bertakwa. Imaduddin, gelarnya, memiliki gelar di sini Imaduddin, penopang penegak agama. Memiliki kunyah Abul Fida, namanya Ismail Ibnul Khatib Abi Hafsin Umar bin Kathir. Ismail bin Al-Khatib. Al-Khatib ini adalah gelar bapaknya. Abi Hafsin ini adalah kunyah dari bapaknya. Nama bapaknya adalah Umar, kakeknya namanya Kathir. Asy-Syafi'i, beliau bermadhab Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan juga meridhoinya. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam muqaddimahnya, alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bilhamdi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuka kitabnya dengan pujian. Faqal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya dengan pujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quranul Karim, wa lam yaj'al lahu iwaja, dan tidaklah menjadikan pada Al-Quranul Karim itu makna yang menyimpang dari kebenaran. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan pada Al-Quranul Karim itu makna yang menyimpang dari kebenaran atau makna yang berlawanan. Kita tidak akan dapatkan sama sekali makna Al-Quranul Karim itu berlawanan dan ada makna-makna yang menyimpang dari kebenaran. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Yang memberikan bimbingan, yang lurus untuk memberikan peringatan siksa yang berat dari sisinya
dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihati, orang-orang yang mengamalkan amal saleh, anna lahum ajran hasanah, sesungguhnya mereka mendapatkan pahala yang baik. Makithina fihi abada, dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada, dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang anak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, mereka tidaklah memiliki dari satu ilmu pun di dalam perkataan mereka. Wala li abaihim, demikian juga bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka tidak memiliki dari satu ilmu pun pada perkataan mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, amat besar keburukan perkataan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Iyaquluna illa kadziba, tidaklah mereka itu berkata kecuali dusta. Dan ini diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Waftataha khalqah bilhamdi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ciptaannya dengan pujian juga. Faqala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir itu menyamakan Rabb mereka. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka penciptaan makhluk dengan memuji dengan menyebutkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtatamahu bilhamdi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya juga dengan pujian. Faqala ba'da ma dzakar ma'ala ahlil jannah wa ahlin nar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesudah menyebutkan tempat ahlil jannah, ya, kembalinya ahlil jannah dan juga kembalinya ahlun nar. Wa taral malaikata hafina min qaulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu melihat para malaikat mengelilingi dari sekitar arsy yang mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan diputuskan hukum di antara mereka dengan benar dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin.
Walihadza qala ta'ala, dan karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan hak melainkan hanyalah Dia, pemilik segala puji di awal dan di akhir, dan pemilik hukum, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, segala puji bagi Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit-langit dan segala apa yang ada di bumi, dan yang memiliki segala pujian di akhirat, dan Dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui secara teliti. Falahul hamdu fil ula wal akhirah, maka milik Allah seluruh pujian di awal dan di akhir. Ai fi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliq, di seluruh apa yang Allah Ta'ala ciptakan dan apa yang Dia Allah mencipta. Wa al-mahmudu fi dzalika kullih, Dia Allah Subhanahu wa taala itu terpuji di dalam itu semuanya. Kama yaqulul musalli, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebagaimana orang yang salat menyebutkan salah satu di antara zikirnya adalah, ya Allah, Rabb kami, Engkau pemilik segala pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Kau kehendaki dari sesuatu sesudahnya. Walihadza yulhimu ahlal jannah tasbihahu wa tahmidahu, dan karena ini Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada penduduk surga bertasbih kepadanya, bertahmid kepadanya, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid. Kama yulhamuna an-nafsa ayyusabbihunahu wa yuhammidunahu adada anfasihim, sebagaimana mereka diberi ilham pada nafas. Maksudnya adalah mereka bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sejumlah nafas-nafas mereka. Lamma yarawna bin azimi ni'amihi alaihim, tatkala mereka ahlul jannah melihat dari besarnya kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Maka mereka sama bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, memuji kepada Allah sejumlah nafas-nafas mereka. Wa kamali qudratihi wa azimi sultanihi wa tawalli minanihi wa dawami ihsanihi ilaihim. Tatkala mereka melihat dari besarnya nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga karunia-karunianya
dan terus menerus berbuat baik kepada mereka, terus menerus berbuat baik kepada mereka. Ini ketika ahlul jannah memang benar-benar melihat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kesempurnaan, kemampuan Allah, kekuatan Allah, kudrah Allah, besarnya kekuasaan Allah, penjagaan, karunia-karunia Allah, dan kebaikan-kebaikan Allah selalu Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka bertasbih dan bertahmid sejumlah nafas-nafas mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Rabb mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Mengalir dari bawah mereka sungai-sungai di surga-surga penuh dengan kenikmatan. Seruan mereka di dalam surga, Maha suci Engkau ya Allah. Dan penghormatan mereka di dalam surga adalah ucapan salam. Dan akhir seruan mereka bahwa segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Jadi di sini disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, awal beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya dengan pujian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dengan pujian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memulai ciptaan juga dengan pujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, Allah Subhanahu wa taala menutup juga dengan pujian, menutup firman-Nya sesudah menyebutkan tempat kembali atau tempat kembalinya ahlul jannah dan ahlun nar, itu pun juga dengan pujian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menutup perkataan ahlul jannah, perkataan ahlul jannah di akhir seruan mereka juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, walhamdulillahilladzi arsala rusulahu. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para utusannya. Mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusuli. Mereka memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidaklah manusia memiliki hujjah membantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesudah para utusan. Wa khatamahum bin nabiyil ummi al-arabi al-maki al-hadi li awdahis subuli. Yang Allah Subhanahu wa taala menutup para utusan dengan nabi yang ummi, bangsa Arab, al-maki,
yang memberikan pengarahan untuk paling sempurnanya penjelasan kepada jalan-jalan. Arsalahu ila jami'i khalqih minal insi wal jinni min ladun bi'tsatihi ila qiyamis saati. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluknya dari jin dan manusia. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala utus sampai terjadinya hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firmankan, Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya, yang miliknya kerajaan langit-langit dan bumi. Tidak ada sembahan hak melainkan hanyalah Dia, menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat Allah, dan ikutilah Dia agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah taala yang telah mengutus para utusan. Salah satu di antaranya adalah nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk jin dan manusia semuanya. Yang berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yang Allah Ta'ala utus hanya sebatas kaum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita mengikuti nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita dengan jaminan kita akan mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala li'unzirakum bihi wa man balagh, untuk aku berikan peringatan kepada kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man balagh, dan orang yang telah sampai. Maksudnya adalah faman balaghahu hadzal Qur'an min arabin wa ajami wa aswada wa ahmara wa insin wa janin fahuwa nadhirul lahu. Jadi di sini disebutkan untuk aku berikan peringatan kepada kalian dengan terutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang telah sampai. Maksudnya di sini adalah maka orang yang telah sampai pada dirinya Al-Quran ini, baik itu bangsa Arab atau bangsa selain Arab, kulit hitam atau kulit putih atau kulit merah, manusia dan juga jin, maka dia Nabi alaihi salatu wassalam menjadi pemberi peringatan buat dirinya. Walihadza qala ta'ala, dan karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh, dan barang siapa kufur kepada Nabi alaihi salatu wassalam
dari sekutu ke sekutu orang-orang yang kafir, fannaru mau itu, maka neraka itu adalah tempatnya. Faman kafara bil Qur'an mimman dzakarna fannaru mau'iduhu binnasillahi ta'ala. Maka barang siapa kufur kepada Al-Qur'anul Karim dari orang yang telah kami sebutkan, maka neraka itu adalah tempatnya dengan nas Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, maka biarkanlah aku dan orang yang mendustakan kepada Al-Quran ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami Allah subhanahu wa ta'ala akan menarik mereka berangsur-angsur, min haitsu la ya'lamu, dari mana mereka tidak mengetahui, dengan cara yang mereka itu tidak mengetahuinya. Ini ancaman bagi orang yang mendustakan Al-Qur'anul Karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ilal ahmar wal aswad, aku diutus kepada orang yang berkulit merah dan juga orang yang berkulit hitam. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, yakni al-insa wal jinnah, yang dimaksudkan aku diutus kepada kulit merah dan kulit hitam, maksudnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam itu diutus kepada jin dan juga kepada manusia. Fa wa salawatullah wa salamuhu alaihi Rasulullah ila jami'i thaqalain al-insi wal jinni muballighan lahum anillahi ta'ala ma awhahu ilaihi min hadzal kitab al-aziz. Maka dia Nabi alaihi salatu wassalam, salawatullah wa salamuhu alaihi, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang diberi beban kewajiban, kepada semua dua kelompok yang diberi beban kewajiban, yaitu jenis jin dan juga jenis manusia. Muballighan lahum anillahi ta'ala, menyampaikan kepada mereka dari Allah Ta'ala ma'auhahu ilaihi min hadzal kitab al-aziz, yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya dari kitab yang mulia ini. Ini Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jin dan manusia, yang Nabi alaihi salatu wassalam Allah Ta'ala utus menyampaikan kepada mereka wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya berupa kitab yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, yang tidaklah turun padanya yang batil dari depan dan tidak pula dari belakang, turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji, itu Al-Quranul Karim. Wa qad a'lamahum fihi anillahi ta'ala annahu nadabahum ila fahmihi, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah umumkan kepada mereka
di dalam Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam mengajak mereka kepada memahami Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari, memahami Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai ada Al-Qur'anul Karim itu dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Al-Qur'anul Karim ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam itu pun mengajak mereka memahami Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim ini sebagai bukti bahwa benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan manusia, nyata-nyata turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita ini mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita fahami sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang benar, maka enggak bakalan kita mendapati kontradiksi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu tidak ada, satu pun tidak ada. Enggak ada perselisihan-perselisihan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak ada. Satu sama lain saling berkaitan. Tidak ada satu pun dari ayat Al-Qur'anul Karim yang kontradiksi. Ini tidak ada. Kalau orang itu mengatakan bahwa dalam Al-Qur'anul Karim itu ada kontradiksi antara satu sama lain, maka orang itu memang tidak paham dengan Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami telah menurunkan kitab itu kepadamu, yang kitab itu diberkahi supaya kamu memahami ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Tujuan utamanya adalah agar kita pelajari, kita fahami ayat-ayatnya, dan juga kita sebagai orang yang berakal tentu kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ataukah di atas hati-hati itu ada tutup-tutupnya, ataukah di atas hati-hati ada tutup-tutupnya? Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa
Al-Qur'anul Karim ini oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan agar kita pelajari, kita fahami dan juga kita amalkan. Kalau toh mungkin orang itu tidak mau mempelajari, memahami Al-Qur'anul Karim, bisa jadi karena memang hati-hati orang-orang itu tertutup sehingga tidaklah hatinya tergerak untuk memahami isi Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu yakum. Maka tujuan utamanya Al-Qur'anul Karim bukan untuk sekedar menjadi bacaan, akan tetapi Al-Qur'anul Karim tujuan utama diturunkannya untuk kita pelajari, kita fahami dan kita amalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu yakum. Ini sebagian dari muqaddimah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, muqaddimah tafsirnya. Secara ringkas beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuka kitabnya dengan pujian dan juga mengakhirinya juga dengan pujian sebagaimana disebutkan di sebagian ayat-ayat yang telah disebutkan. Kemudian beliau juga memuji kepada Allah yang mengutus para utusan termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa Allah taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk seluruh umat manusia dan seluruh jin. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah untuk difahami, dipelajari dan diamalkan. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sehubungan dengan muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan sebelum kita tutup, kalau mungkin ada pertanyaan